Selamat pagi anak-anak. Belum siap, berat. Belum kita belajar, ayo berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Sebelumnya ibu akan cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Iya Bu. Siapa? Rehan? Rehan Bu. Oh iya, Rehan tidak hadir ya. Rehan sakit atau apa? Sakit Bu. Oke, Rehan yang sakit. Oke, masih semangat? Masih. Jadi adik sekalian, kalau seperti itu kan kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Silakan disiapkan buku dan tulisnya, ya. Dan kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Silakan dikeluarkan buku, pulpen yang akan kita gunakan di atas. Di pagi hari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Masih ingat tepuk yang diajarkan pada teman-teman? Selamat siang. Selamat malam. Toh, masih ingat? Kalau pagi? Kalau pagi? Wah, toh? Ingat kan? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat semuanya. Tidak sampai. Ya, kita tes dulu. Oke, ingat ya kalau selamat pagi berapa tadi? 2. Selamat siang? 3. Selamat malam? 4. Selamat semuanya? Ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat semuanya. Oke. Masih ada yang ingat pertemuan kita pada minggu lalu? Kita membahas apa? Zat dan perubahannya. Iya, zat dan Perubahannya. Jadi zat dan perubahannya tentu yang kita pelajari itu tentang materi, ya. Materi itu tidak lain adalah zat itu juga, ya. Jadi zat itu kalau minggu lalu kan kita sudah bahas ada namanya sifat apa? Sifat fisika dan sifat Kimia. Ada juga perubahan fisika dan perubahan Kimia. Jadi kalau kaitannya dengan materi kita hari ini tentang zat juga, tapi klasifikasinya, ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang zat, sifat zat dan perubahannya, ya. Kalau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi zat atau materi, yaitu berupa unsur, senyawa dan campuran. Nah, tentu dalam materi ini tentu kita akan tahu apa manfaat mempelajari materi ini, ya. Jadi manfaatnya setelah kita mengetahui bahwa klasifikasi materi atau zat itu ada unsur, ada senyawa dan campuran, tentu kita sudah tahu ternyata unsur itu ada beberapa zat di muka bumi ini atau materi ini kategorinya unsur. Ada juga senyawa dan campuran. Contohnya misalnya unsur besi, emas, ya. Kalau emas itu kan biasanya kalau ahli sebu besi, ahli sebu emas biasanya dibuat menjadi berbagai macam perhiasan, ya, bisa kalung, bisa cincin, bisa anting. Kita sudah tahu ternyata emas itu dia kategori atau dia diklasifikasikan sebagai suatu unsur, zat unsur, ya. Nah, kalau gula, kan biasa gula juga kalau supaya kopinya bapaknya kita lezat, tuh kalian juga bisa minum teh kan? Nanti gula dicampurkan kopi sehingga rasanya manis atau lezat, enak kan? Ya. Jadi
Itulah nanti gambaran manfaatnya setelah kita mempelajari materi, kita tahu ternyata di sekitar kita ini materi itu terbagi atas unsur, senyawa, dan campuran. Oke. Dengan benar, itu tujuan pertama. Terus yang kedua, menganalisis perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. 3. Membuat pengelompokan beberapa contoh unsur, senyawa, dan campuran dengan benar. Jadi ada 3 tujuan dalam pembelajaran ini yang kita akan pelajari hari ini. Jadi judulnya itu unsur, senyawa, dan campuran. Oke, kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah-langkah dalam pembelajaran ini kita menggunakan model pembelajaran basic learning atau disingkat dengan PBL. Langkah-langkahnya ini: pertama, orientasi masalah; kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar; 3. membimbing penyelidikan individu maupun kelompok; 4. mengembangkan dan menyajikan hasil karya; 5. menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, jadi ada 5 langkah-langkah dalam PBL ini. Perlu saya sampaikan juga bahwa dalam proses pembelajaran ini ada penilaian. Bentuk penilaiannya yaitu penilaian sikap. Ya, penilaian sikap ini meliputi observasi pada peserta didik. Jadi penilaian di sini sebenarnya ada 2, yaitu formatif dan sumatif. Ya, jadi formatif itu meliputi tentang nanti pengetahuan kalian, ya, terhadap materi yang kita ajarkan, sejauh mana pemahaman Anda tentang materi ini. Di akhir pembelajaran ada namanya post test, ya. Itu. Terus untuk penilaian sumatifnya yaitu penilaian sikap, ya. Yang tadi ada penilaian sikap itu ada lewat observasi, ya. Ada penilaian teman, penilaian diri, ya. Dan ada juga namanya unjuk kerja, ya. Unjuk kerja itu penilaian keterampilan. Nanti dilihat pada saat Anda mengerjakan tugas yaitu LKPD, di situ nanti lihat Anda bersungguh-sungguh tidak melaksanakan tugas diberikan oleh guru, ya. Oke, paham sampai sini, ya? Baik. Kita lanjut orientasi masalah. Orientasi masalah di sini, tolong kalian lihat di sini, ya. Di alam semesta ini ada zat dibedakan atas unsur, senyawa, dan campuran. Jadi berdasarkan hal tersebut, di sini ada gambar. Silakan kalian mengamati gambar ini, ya. Nanti dari gambar ini akan muncul pertanyaan yang terkait, ya. Yang terkait dengan gambar ini akan muncul nanti pertanyaan. Jadi silakan kalian melihat gambar ini. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa muncul di pikiran kalian terhadap gambar yang ada? Gambar ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Pasti sudah muncul pemikiran. Oh, ini gambar ini. Kalian diminta untuk memberikan sebuah pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Bisa mungkin? Siapa? Atau boleh angkat tangan dulu, Ibu. Saya atau Satrio. Jadi kaitannya materi kita hari ini kan bicara tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, ada gambar ini, silakan kalian bertanya, melihat gambar yang ada kaitannya dengan materi tersebut. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa dari kelompok 2. Ibu, kan di situ yang unsur itu emas. Selain emas, Bu, bisa diberikan contohnya? Ada yang bisa menjawab? Emas ini kira-kira apa yang ada di sekitar kita sebagai contoh bahwa itu adalah unsur yang bisa kalian berikan? Ada yang bisa? Ya, ada apa? Besi. Ya, besi. Dibilang Satrio besi. Ya,
ya kan? Apa lagi? Nikel, apa? Nikel, tembaga, apa lagi? Besi. Nah, itu adalah kategori contoh dari unsur. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ibu akan membagi kelompok dulu, tapi tidak usah saya hanya menyebutkan namanya dulu, kita bentuk dulu kelompoknya, ya. Karena walaupun minggu lalu sudah ada kelompoknya, tapi kita akan kembali lagi, ya. Yang tadi sudah disebutkan saya kelompok 2 itu pertemuan minggu lalu, dia kelompok 2, ya. Jadi kelompok untuk pertemuan ini saya bagi kelompoknya dulu, ya. Untuk kelompok 1 Andika, ya. Baru Abi, kelompok 1 Ferdi, ya. Jangan lupa kamu baru Subhan, Nurul, Faizin, ya. Ini akan membagikan lembar kerja peserta didik yang namanya LKPD, ya. Yang kemarin ada bertanya itu LKPD itu apa, ya? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi di dalam LKPD ini ada permasalahan, ada soal yang Anda harus selesaikan, ya. Yang Anda harus carikan solusinya nanti setelah melihat tayangan video, dan nanti mungkin bisa juga memperoleh informasi dari internet, tidak apa-apa. Jadi ada waktunya kalian untuk membuka literatur dari internet, dan ada nanti juga video kalian amati. Jadi oke, saya akan bagikan ke LKPD, ya. Jadi sengaja LKPD ini saya bagi dalam bentuk, ya. Ada untuk kelompok 1 bergabung dengan kelompoknya yang tadi saya sebut. Kelompok 1 bergabung di kelompoknya, kelompok 2 bergabung di kelompok 2, kelompok 3 bergabung di kelompok 3, ya. Ini materinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini Ustazah akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Let's check it out. Setiap objek di bumi memiliki massa dan berbagai ruang yang disebut sebagai materi. Berdasarkan struktur dan sifatnya, materi digolongkan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini contohnya adalah unsur dan senyawa. Meskipun unsur dan senyawa ini termasuk zat tunggal, tetapi 2 istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda, ya. Apa ya perbedaannya unsur, senyawa, dan campuran? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Berbagai jenis unsur dapat kita lihat pada tabel periodik ini, ya. Contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui antara lain adalah perak dengan lambang unsur adalah Ag, kemudian ada emas dengan lambang unsur adalah Au, lalu ada tembaga dengan lambang unsur Cu, belerang, api, dan oksigen. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok satu sudah. Iya, sudah kelompok satu. Ya, silakan. Maju. Silakan kelompok satu. Maju silakan. Kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Mufaizin. Perkenalkan, nama saya Adi. Perkenalkan, nama saya Dika. Baiklah, kelompok saya akan membacakan hasil diskusi. Dalam kehidupan sehari-hari, apa saja benda yang berbentuk padat, cair, dan gas? Contohnya, padat, batu, sedangkan cair, air, dan gas, asap, udara, dan uap air. Dapatkah kamu membedakan air dan gula dalam larutan gula tersebut? Diskusikan bersama kelompok kamu dan jelaskan pengamatan dan tuliskan hasil pengamatan di kolom tersebut. Gambar A, air dan gula yang dicampurkan akan menjadi larut. Gambar B, air dan pasir yang dicampurkan tidak menjadi larut. Kesimpulan terkait unsur senyawa dan campuran. Unsur senyawa dan campuran adalah 3 zat yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain. Unsur merupakan zat yang paling sederhana yang menyusun senyawa dan campuran. Permasalahan 2. Gambar mana yang mengandung unsur senyawa dan campuran? 1. Unsur adalah pada gambar B, sedangkan senyawa pada gambar A, campuran pada gambar C. Diskusikan dalam kelompok kamu tentang perbedaan unsur dan senyawa dan campuran. Unsur adalah zat yang sederhana, senyawa adalah gabungan antara 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Dan campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Kesimpulan 2, unsur adalah zat murni di alam yang tidak dapat lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Senyawa adalah zat gabungan antara 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Sekian dari presentasi pada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang bertanyakan. Silakan ada yang bertanyakan atau memberikan masukan kepada kelompok 1.
Terkait dengan cara menyanyi juga boleh, silakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan prinsip dasar perbedaan unsur. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, jelaskan prinsip dasar perbedaan unsur dan senyawa. Unsur adalah zat murni atau zat tunggal yang tidak dapat dibedakan, yang tidak dapat disederhanakan lagi. Sedangkan senyawa adalah zat yang adalah zat gabungan antara dua zat dan zat yang lain. Kelompok 2 sudah selesai, siap-siap kelompok 2 untuk ambil presentasikan. Itu sudah kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baiklah, dengan terjawabnya pertanyaan kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jenis yang sama atau lebih dari 2 atom dengan jenis yang berbeda. Ada yang ditanyakan? Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur senyawa dan campuran merupakan 3 zat yang berbeda, namun saling berbeda satu sama lain. Unsur merupakan zat paling sederhana yang mengandung senyawa maupun campuran. Ya, silakan ada yang ditanyakan, yang memang. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda ketahui tentang helium? Teorinya bahwa senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur, ya. Misalnya H2O, ya, NaCl, apalagi C6H12O6, mulai ya, apalagi NaOH, ya, natrium hidroksida, ya, apalagi itu adalah senyawa. Nah, beberapa kalau campuran itu adalah gabungan dari beberapa zat, bisa unsur di situ, ada juga campuran, ya. Contoh misalnya air dengan gula, ya. Air itu kan unsur penyusunnya adalah H dan O, ya. Ibu, tidak ada lagi di malu nih. 12 orang ini sudah ada di sini terset, skornya sudah dapat nilainya sekian. Jadi saya kira kalian sudah menyelesaikan proses kita hari ini. Nilai tertinggi itu skor tertinggi untuk sementara 4.100 untuk sementara, ya. Oke, sudah saya berikan tadi hasilnya. Jadi demikian pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan, silakan kalian buka lagi materi tentang pemisahan campuran, karena pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Jadi demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.